Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Hadian. Di sini saya akan mempresentasikan penentuan harga jual akuntansi manajemen. Pengertian penentuan harga jual. Penentuan harga jual ini adalah proses menetapkan nilai suatu produksi atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, laba yang diinginkan, kondisi pasar, serta persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Harga jual ini juga bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan hasil dari strategi perusahaan dalam mencapai keuntungan sekaligus menarik minat pasar. Terus pentingnya penentu harga jual itu apa sih? Tentunya pentingnya penentuan harga jual itu sangat penting dalam sebuah perusahaan yang dimana pada perusahaan ini tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, minat beli dan keputusan konsumen. Yang ketiga, daya saing produk dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat, citra atau positioning produk di pasar. Sehingga jika ada kesalahan dalam menentukan harga dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kegagalan bisnis. Dan penentuan harga itu juga memiliki tujuan yang diantara mencapai target laba yang telah direncanakan suatu perusahaan, meningkatkan volume penjualan, memperluas pangsa pasar, keempat, menjaga stabilitas usaha dalam jangka panjang, kelima, menyesuaikan dengan kondisi pesaing. Terus selanjutnya faktor eksternal dan internal. Dalam menentukan harga jual, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan harga. Faktor-faktor ini yang sangat penting karena akan menentukan apakah harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasar secara umum. Dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti biaya produksi, terus target laba, kapasitas produksi yang dimiliki, strategi pemasaran perusahaan tersebut. Faktor ini dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Dan kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan secara langsung, seperti kondisi permintaan dan penawaran di pasar, harga yang ditetapkan oleh pesaing, daya beli masyarakat, kondisi ekonomi secara umum, tren dan preferensi konsumen. Sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan harga dengan kondisi ini. Terus komponen biaya dalam perhitungan harga. Dalam menentukan harga jual, perusahaan harus memahami komponen biaya, yaitu biaya tetap yang dimana biaya yang tidak dapat dirubah meskipun jumlah produksinya berubah, seperti sewa dan gaji tetap. Terus yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah sesuai jumlah produksi seperti bahan baku. Dan yang terakhir itu biaya total, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Biaya menjadi dasar utama dalam menetapkan harga jual. Terus metode penentuan harga jual itu sendiri ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama ada cost plus pricing atau menentukan harga dengan menambahkan laba dan total biaya. Markup pricing menambahkan persentase keuntungan biaya per unit. Yang ketiga, value based pricing menentukan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, bisa dilihat dari metode cost plus pricing yang dimana pada metode ini berfokus pada menambahkan laba dan total biaya. Dan untuk metode markup pricing ini menambahkan persentase keuntungan per unit. Jadi untuk metode markup pricing ini dia lebih condong untuk mengambil keuntungan lebih dari harga pasar pada umumnya. Terus yang kedua ada value based pricing, di mana pada metode ini menentukan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Jadi pada value based pricing ini dia lebih adaptif dalam menentukan harga itu sendiri. Terus selanjutnya penetapan harga produksi. Penetapan harga produksi adalah strategi
yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga akhir yang akan diberikan kepada konsumen. Dalam praktiknya, perusahaan tidak hanya melihat biaya, tetapi juga mempertimbangkan nilai nilai produk di mata konsumen, segmentasi pasar yang dituju, keunikan atau diferensiasi produk, strategi pemasaran yang digunakan. Contoh produk premium yang biasanya memiliki harga lebih tinggi karena menawarkan kualitas atau brand image yang lebih kuat. Untuk contohnya ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, misalkan barang-barang branded itu lebih mendapatkan target atau pasar kepada kalangan kelas ekonomi yang menengah ke atas. Terus strategi dalam penetapan harga itu sendiri, beberapa strategi yang sering digunakan. Yang pertama ada skimming pricing, menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran produksi untuk memperoleh laba maksimal dari segmen tertentu. Contohnya itu seperti mungkin barang-barang branded atau barang-barang mewah yang bisa kita bilang sebagai skimming pricing. Yang kedua, penetration pricing, menetapkan harga rendah untuk menarik banyak konsumen dan menguasai pasar. Bisa dibilang untuk contoh penetration pricing ini seperti promosi baju murah atau brand yang baju yang baru muncul yang biasanya memasang harga yang murah. Terus competitive pricing itu menetapkan harga berdasarkan harga pesaing. Jadi untuk competitive pricing ini dia menetapkan atau membandingkan harga jual dia dengan harga jual pesaing atau lawan bisnisnya itu sendiri. Dan dalam pemilihan strategis ini harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, aspek hukum dalam penetapan harga. Dalam menetapkan harga, perusahaan juga harus memperhatikan aspek hukum agar tidak melanggar peraturan, seperti larangan praktik memonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, larangan menetapkan harga yang merugikan konsumen. Yang ketiga, kewajiban transparansi harga kepada konsumen. Di Indonesia ini, hal ini diatur dalam peraturan tentang perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Terus selanjutnya, keadilan dalam menetapkan harga. Keadilan dalam penetapan harga berarti harga yang ditetapkan tidak merugikan salah satu pihak, baik perusahaan maupun konsumen. Ciri-ciri harga yang adil itu sendiri, yang pertama sesuai dengan kualitas produksi, tidak terlalu tinggi tanpa alasan yang jelas, tidak terlalu rendah hingga merusak pasar, memberikan nilai yang seimbang bagi konsumen. Ketidakadilan harga penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Terus selanjutnya contoh kasus penentuan harga sablon, harga jual, yang dimana kita memakai suatu kasus di mana kita akan menjual usaha sablon mahasiswa dengan rincian biaya per kaos, bahan baku atau fix variable yaitu 30.000. Terus yang kedua, tenaga kerja itu 10.000, overhead itu biaya variabel 10.000 dengan total biaya menjadi 50.000. Perusahaan ingin menetapkan harga dengan laba 30%. Jadi perusahaan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 30% itu sendiri. Namun harga jual tidak hanya ditentukan dari biaya laba saja, perusahaan juga harus mempertimbangkan harga pesaing. Rata-rata kaos sejenis di kampus ternyata dijual 60 sampai 70.000. Target pasar kita tentunya mahasiswa yang daya belinya terbatas, sehingga kita harus menciptakan sebuah keunikan produksi yang seperti desain yang menarik, limited edition, sehingga harga 65.000 dianggap kompetitif, realistis, dan sesuai dengan yang dirasakan konsumen. Terus dengan ini kesimpulannya, menentukan harga jual itu nggak cuma soal biaya atau untung, tapi juga harus dilihat kondisi pasar, pesaing, dan kemampuan konsumen. Kalau harga jual terlalu mahal bisa nggak laku, kalau terlalu murah bisa rugi. Jadi perusahaan harus pintar menentukan harga yang pas supaya untung dan bisa bersaing. Dengan ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dengan Fatir Hadian. Terima kasih.
Motherfucking design all right now.